Fit, ngomongin soal Jepang yang sering gempa nih. Iya. Menurut gue negara Jepang adalah salah satu negara yang terbilang siap kalau menghadapi hal betul, seperti ini. betul. Bahkan mereka itu ada satu film bagaimana cara menghadapi bukan hanya gempa tapi persoalan-persoalan misalnya kereta cepat. Mereka terbilang yang sangat strategik banget. Memang teknologinya juga sudah maju ya di Jepang betul. itu, dan orang-orangnya itu memang untuk hal-hal seperti ini cepat banget, sigap sekali. Sigap gitu. ya. Pemerintahnya juga sigap. Betul. Jadi kita sambil mencoba lagi ya. Masih terus menghubungi jadi Okezoners. Nah, ini kita sudah terhubung lagi nih dengan Mas Prima Gandhi. Halo Mas Prima Gandhi, bisa mendengar suara kita? Ya, saya sudah dengar Mbak. Oke, suaranya, mohon maaf. Ya. Iya, tadi masuk terowongan. Hilang sinyal. Mas Prima Gandhi, mungkin bisa langsung aja digambarkan bagaimana situasi di sana, Mas. Ya, sekarang pemerintah Jepang sudah mencabut ya terkait dengan peringatan tsunami ini. Nah, kawan-kawan yang berada di sekitar wilayah Hokkaido dan juga Iwate ya, wilayah atas, kemarin sempat tidak melakukan belajar mengajar, jadi tidak kuliah ya, dan dia mengungsi, jadi tidak ada aktivitas. Tapi sejak ini yang saya dapatkan dari kawan-kawan PPI se-Jepang itu tidak ada masalah yang berarti begitu Mbak. Ya, jadi ya pemerintah juga sudah mencabut ya, jadi so far tidak ada korban seperti itu. Dan pelajar-pelajar di sini tetap berkoordinasi dengan KJRI gitu Mbak. Ini artinya aktivitas sudah berjalan dengan normal ya Mas Prima ya? Betul, aktivitas sudah berjalan dengan normal gitu. Tidak ada, ya mungkin video-video yang beredar di media sosial itu ya cuman menunjukkan memang ada gelombang tapi tidak sampai 3 meter ya. Hanya 20 cm aja naik. Oke. Tapi kalau selama ini Mas, langkah antisipasi pemerintah Jepang sendiri gimana sih Mas menghadapi bencana di sana kalau dari pengalaman Mas Prima Gandhi selama di Jepang? Ya, yang jelas kita semua pelajar dan orang-orang, khususnya pelajar dan mahasiswa itu mendapatkan pelatihan ya, bagaimana ketika terjadi bencana. Nah itu kita diberikan pelatihan wajib, jadi kita udah tahu harus pergi kemana ketika ada bencana seperti itu gitu Mbak. Berarti cukup sigap benar ya. Cukup sigap ya. Berarti sudah ada peringatan-peringatan sebelumnya ya Mas? Ya, bukan hanya peringatan, tapi kita sudah mempraktekkan itu setahun sekali itu ada ketika bencana terjadi gempa, kita harus lari kemana, apa yang kita lakukan, barang-barang apa yang kita bawa gitu. Oke. Berarti udah terlatih ya. Kalau PPI sendiri biasanya punya sistem komunikasi darurat nggak sih Mas ketika terjadi bencana seperti ini, misalnya untuk segera menginformasikan ke seluruh anggota PPI di sana gitu? Ya, yang jelas kita sudah berkoordinasi kan, kita ada grup juga Mbak ya, grup WA grup atau line. Dan itu telah kita dapatkan, dan di Jepang ini kan 3 detik misalkan sebelum terjadinya gempa bumi. Nah itu udah ada pemberitahuan di handphone kita masing-masing Mbak, jadi sudah sangat luar biasa. Inilah ya, kita ke depan lah gitu. Tapi Mas, kemarin itu benar-benar terasa ya Mas ketika di sana getarannya terbilang tinggi ya Mas? Enggak, kalau saya sendiri sih karena mungkin itu kejadiannya malam itu. Kita nggak merasa sih, tapi memang ada pemberitahuan aja di sirine kan, di kota khususnya di wilayah pesisir gitu, pemberitahuan telah siap-siap untuk tsunami begitu. Walaupun yang terjadi memang ada tsunami tapi cuma 30 cm. Naiknya gelombang seperti itu. Iya. Oh, jadi sempat terjadi tsunami tapi kecil gelombangnya Mas ya. Apakah ada daerah yang cukup terdampak nggak sih Mas di Jepang dari gempa kemarin di Rusia itu? Saya rasa nggak ada sih Mbak, semua biasa, nggak ada. Masih aktivitas sudah normal semua sekarang dari Hokkaido sampai ke bawah ya, ke Okinawa, dan nggak ada korban juga sih. Nggak ada korban ya. Artinya, artinya keluarga di sini mungkin sudah bisa kembali tenang ya. Iya, tenang. Tapi Mas kemarin berarti gimana Mas?
Iya. Ya intinya ya sekarang sudah normal lagi. Nah itu memang berita-berita banyak kalau saya katakan hoax kayak berlebihan gitu. Mungkin gambarnya nah begitu kan. Dibilang di Jepang seperti itu memang bukan banyak juga kawan-kawan yang menanyakan ya. Sekarang normal nih. Saya itu lagi di Shinkansen berjalan normal, kereta juga normal semua. Nggak ada masalah macam-macam gitu loh Mbak. Iya. Artinya semua baik-baik aja ya. Oke, berarti ini bisa menjadi kabar baik ya buat teman-teman di Indonesia yang punya kerabat di Jepang. Di Jepang, iya. Tapi tadi Mas sempat sampaikan bahwa aktivitas belajarnya sempat terganggu ya. Terganggu ya Mas atau dihentikan ya Mas? Betul. Di sini kalau udah ada peringatan dari pemerintah akan terjadinya bencana ya semua pasti dijadikan ini yang lain ditangguhkan seperti itu. Oke. Mungkin terakhir nih ada pesan dari Mas Primagandi nih sebagai Ketua PPI buat teman-teman WNI di sini untuk keluarga teman-teman WNI di Jepang yang ada di Indonesia yang mungkin masih was-was nih dan trauma atas kejadian itu, mungkin ada ungkapan lagi atau pesan lagi dari Mas Primagandi untuk meyakinkan bahwa sudah baik-baik saja kondisinya biar tidak termakan isu-isu di media sosial. Betul, jadi mungkin teman-teman di Indonesia yang saudaranya ada di Jepang atau ada pelajar yang ada di Jepang, silakan lihat aja update-nya di website KBRI Jepang atau KJRI Osaka. Di situ ada semua berita-berita terbaru update ya terkait dengan keadaan baik itu tsunami, gempa bumi dan yang lain ataupun bencana alam yang lain yang ada di terjadi di Jepang. Jadi nggak usah panik, nggak usah termakan dengan berita-berita tidak bertanggung jawab seperti itu. Dan ya di Jepang saya rasa sistem early warning, sistem bencananya sudah sangat hebat, salah satu terbaik di dunia, ya nggak usah khawatir. Oke, ini ada satu pertanyaan susulan nih dari Okezoners yang menonton dari YouTube nih. Mas, katanya dia tanya Mas lagi di mana dan kalau naik kereta cepat di Jepang seperti apa rasanya? Kayak ada yang penasaran. Ada yang penasaran nih Mas nonton. Saya kebetulan lagi di Shinkansen, saya lagi di Osaka di sekarang di Lake Nozomi Shinkansen. Ini kalau mau lihat boleh. Wah, kita dikasih gambar nih langsung. Lihat tuh. Oh, ini kondisi di dalam kereta cepatnya ya. Wah, seru banget ya. Langsung kebetulan ada tugas juga nih, tugas kuliah gitu yang ngambil data. Seperti itu. Jadi saya lagi di Shinkansen, udah nyampe di Osaka. Oke. Nah itu Okezoners ya. Kayaknya keretanya cepat tapi Mas Primagandinya tetap ini ya. Ya, tetap apa ya? Tetap nyaman kayaknya. Nyaman ya. Stabil ya. Stabil. Selama ini gitu, Mbak. Oke, Mas Primagandi, terima kasih. Terima kasih nih, Mas. Waktunya di sela-sela kesibukan ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sehat-sehat. Sudah memberikan informasi juga kepada Okezoners, informasi yang sebenarnya bagaimana terjadi saat ini di Jepang. Terima kasih Mas, selamat beraktivitas kembali, jaga kesehatan dan keselamatan juga buat teman-teman WNI di sana. Terima kasih Mas Primagandi. Ya, Okezoners ya, udah tenang ya. Pertanyaan-pertanyaan yang awal tadi membuncah sudah terjawab semua dari Mas Prima ya. Betul, peringatan tsunami sudah dicabut Okezoners di Jepang. Jadi kondisinya sudah stabil, sudah normal. Ya, meskipun kemarin sempat. Ya, memang kemarin sempat ya katanya. Aktivitasnya tidak dilakukan ya, dihentikan. Karena ada peringatan dari pemerintahnya sendiri. Nah, tapi sekarang sudah aman dan baik-baik saja. Jadi Okezoners yang punya kerabat, teman, kenalan, saudara yang ada di Jepang boleh bernafas lega dan tapi kita tetap mendoakan ya, semoga memang tidak akan ada tsunami susulan, gempa susulan, tidak ada, semua baik-baik aja. Betul.